hidayah wa ta'ala fi tuli hayati. Semoga al-Fatihah satu beliau dalam nikmat taat kepada Allah SWT dan juga kepada ketua takmir masjid kita dan jajaran pengurusnya, juga kepada para tokoh masyarakat, para masyayikh, para ustaz, dan para alim ulama, para hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Al-Huda yang berbahagia. Alhamdulillah, kembali pagi hari ini Allah berikan nikmat yang besar kepada kita sekalian. Setelah memberikan kita nikmat sholat subuh berjamaah, Allah kasih kita kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu ini yang kali ini akan diisi oleh Ustaz Bindu Hidayat, dan kita berharap kepada Allah SWT semoga pagi ini kita mendapatkan tambahan ilmu dan keberkahan, apalagi di dalam bulan Ramadan ini. Dan seperti biasa mari bahwa ta'lim kita tausiah ini bagi dua. Pertama pemaparan oleh Ustaz, yang kedua nanti ada sesi interaksi tanya jawab. Dan kita Ustaz sampai di waktu surutnya jam 05.59, kemudian ditambah 15 menit baru kita selesai. Jadi kira-kira 10 menitan sebelum surut kita ada interaksi dan jawab. Demikian, dan untuk mempersingkat waktu kita silakan kepada Ustaz Tabadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Yang sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Al-Huda, Perumahan Komplek Raja Wali Bandara, para asatijah, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, para sahabat, hadirin wal hadirat yang insya Allah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali majelis ilmu ini, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang terlalu baik dengan kita. Bayangkanlah, dari lahir ke dunia sampai sekarang dan sampai kita meninggal dunia, sedetik pun, sesaat pun kita tidak putus nikmat Allah kita terima. Sehingga kalau kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah, Allah langsung menjawab, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Engkau takkan mampu menghitungnya, saking banyaknya. Nah, dari sekian banyak nikmat-nikmat Allah yang kita terima, yang tidak terhitung jumlahnya itu,
apa yang Allah mau dari kita, apa yang Allah minta dari kita. Ternyata cuma satu saja yang Allah minta. Bayangkan, tidak terhitung Allah beri nikmat pada kita, satu saja yang Allah minta, apa? Syukurilah, hanya itu. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Itu pun Allah janjikan lagi, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, kata Allah, atas nikmat yang aku berikan, nanti aku tambah. Jawab. Coba gunakan akal sehat, kata Allah. Mari kita gunakan akal sehat. Sudah banyak diberi nikmat, tak terhitung jumlahnya, cuma satu yang Allah minta, tidak pula gratis. Tidak mau pula bersyukur, itu habis main itu. Tidak tahu mau bilang apa lagi itu. Kalau bahasa Jawanya kebangetan itu. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat. Amin. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita beserta keluarga semua mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Kita juga berharap kepada Allah pada pagi ini, semoga kita dapat menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik sepanjang hidup kita, insya Allah. Nah, para sahabatku, para hadirin yang hadirat yang dimuliakan Allah, saya mungkin tidak banyak berbicara panjang lebar soal ilmu, karena di sini pun banyak asatizah yang tak kurang ilmunya. Cuman mari kita berbagi pengalaman. Kita paham besok malam kalau tak ada halangan, orang di mana-mana masjid memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Tapi saya tidak akan bincang tentang turunnya Al-Quran itu. Nanti ada ustaznya bahagiannya itu. Saya bincang beberapa saja. Pertama, dengan turunnya Al-Quranul Karim, ada dua statement Allah, ada dua pernyataan Allah yang dalam Al-Quran yang sangat-sangat membanggakan kita orang Islam. Itu dulu. Dengan turunnya Al-Quran, ada dua pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat-sangat membanggakan kita. Pertama, Allah bersumpah 4 kali. Bukan tanggung-tanggung, wah, 4 kali, guys. 4 kali. Sekarang kan udah zamannya 4 kali, guys. 4 kali Allah bersumpah. Pertanyaannya, kenapa Allah sampai bersumpah? Dan apa maksudnya? Sama kan? Ketika kita berbicara dengan istri atau bicara dengan orang, lalu kita bersumpah. Sumpah artinya kita ingin meyakinkan bahwa apa yang saya bicarakan ini benar, ya kan? Supaya jangan ada keraguan, maka kita katakan sumpah. Sumpah demi Allah. Kenapa harus bersumpah? Supaya mereka sangat yakin, jangan ragu. Nah, pertama Allah mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tin, demi pohon tin. Wat-zaitun, demi pohon zaitun. Wat-turisinin, demi bukit Tursina. Wa hadzal baladil amin, demi berkah kota Makkah. Apa kata Allah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Statement yang membanggakan kita.
4 kali bersumpah Allah, artinya jangan ada yang ragu. Jangan ada yang ragu di sini. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Jangan ada yang ragu bahwa kami jadikan manusia, kata Allah, sebaik-baik kejadian. Alhamdulillah kita manusia. Kalau tidak, kita tak tahu bahwa kita makhluk yang terbaik. Mungkin kita sangka malaikat yang paling baik, ya kan? Kalau tidak ada statement Allah macam ini, kita pun berpikir, wah, kalau makhluk yang baik itu pasti malaikat. Kenapa? Karena malaikat tidak pernah salah. Malaikat tidak pernah salah. Tapi ternyata tidak. Kitalah makhluk yang paling baik. Dari segala sekian banyak ciptaan Allah yang jumlahnya tidak terhitung, manusia yang terbaik, the best quality. Dan alhamdulillah kita manusia. Ini yang harus kita syukuri dan harus kita pertahankan. Tinggi nilainya manusia itu. Ini harus dipertahankan. Untuk itu Allah membuat satu statement lagi. Dan ini sangat membanggakan kita. Saya kasih contoh. Handphone saya ini tinggi. Kenapa? Karena saya pegang. Coba kalau saya lepaskan, pasti jatuh. Pasti jatuh. Sama. Manusia itu makhluk yang paling tinggi nilainya di sisi Allah. Makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Maka Allah perlu memberikan pegangan. Dan pegang itu kuat-kuat. Selagi manusia berpegang kepada apa yang Allah berikan, pegangan itu, manusia tetap menjadi makhluk yang terbaik, makhluk yang mulia. Tapi ketika manusia melepaskan pegangan itu, dia jatuh. Tsumma radadnahu asfala safili. Dia akan jatuh. Dia akan jatuh kepada seburuk-buruk kejadian. Apa pegangan itu? Itulah agama. Ad-din, dalam istilah kita ad-din. Nah ternyata, perhatikan, membanggakan kita, berapa banyak agama di dunia ini. Kita tidak akan berbicara agama orang lain, tidak perlu. Tidak perlu. Dari sekian banyak agama di dunia ini, ada statement Allah, ini pernyataan Allah. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang koridori, tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Ini membanggakan kita ini. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan wa la yuqbal min wa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain dari Islam, agama ditolak, agama itu ditolak. Alhamdulillah. Ini benar-benar kita syukuri dulu. Di sini dulu, dua ini kita syukuri dulu. Pertama, Allah mengatakan makhluk yang paling terbaik ciptaan Allah manusia. Alhamdulillah kita manusia. Yang kedua, agama yang Allah ridho, agama yang benar kata Allah, Islam. Alhamdulillah kita orang Islam. Lalu nikmat mana lagi yang harus kita perjuangkan? Dua ini Pak, sudah cukup. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, sebanyak-banyak nikmat yang engkau terima, sebutlah nikmat itu satu persatu.
itu semua kecil kecuali nikmat Islam. Apa gunanya Pak? Pangkat tinggi, gaji besar, rumah besar, kereta mewah, tapi kafir Pak. Ya kan? Pangkat besar, gaji besar, rumah besar, istri besar juga badannya. Ya. Tapi kafir, tidak salah. Nah, cuman sekarang masalahnya ini satu Pak, kita sedikit menjelaskan. Ada sebagian lah, yang ini kelompok Islam juga lah, tapi entah Islam apa namanya nggak tahu saya itu. Dia macam madu Pak, tapi racun sebenarnya. Apa dia bilang? Semua agama itu benar. Wah, ini kacau Pak kita. Ini yang bilang itu orang Islam juga. Ini betul kayak madu Pak, tapi itu racun itu. Racun saya katakan. Semua agama benar Pak. Ini kan merosak akidah. Kalau istilah orang Melayu melawan toke gitu. Kalau orang Melayu bilang melawan toke. Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang kuridhoi. Tidak ada agama yang benar kata Allah kecuali Islam. Datang dia, semua benar katanya. Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal min wa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain dari Islam, agama itu ditolak. Jelas sudah pernyataan Allah bahwa tidak sama antara Islam dengan agama yang lain, tidak sama. Tapi kenapa orang masih bilang semua agama itu benar, semua agama itu benar? Saya khawatir Pak. Sangat khawatir lah. Kalau ada orang Islam mengatakan semua agama benar, ya dipertanyakan akidahnya itu, dipertanyakan imannya itu. Berarti masih belum percaya dia itu Islam itu yang benar itu. Jujur Pak. Kadang orang Islam sekarang ini ya susah sama bilang. Ngasih salam tidak puas assalamualaikum pakai om santi om lagi, tidak cocok tambah lagi salam sejahtera, tambah lagi entah apa salam budaya, entah apa lagi. Assalamualaikum cukup lah, apa lagi itu kita punya, dipakai orang punya juga. Akhirnya punya kita pun dipakai dia. Orang kafir enak aja assalamualaikum. Kita tidak boleh marah Pak. Kenapa? Karena dia punya, kita pakai juga. Salah kita itu. Salah kita itu. Jadi jangan marah kalau orang Cina bilang assalamualaikum. Tidak boleh marah. Kenapa? Kita pun pakai dia punya. Salam sejahtera, om santi om, nama budaya. Yo ya. Sudah ada sempurna dikasih Allah, ngapain dia pakai orang punya? Oh kita kan Pak Ustadz toleransi. Yang toleransi manusianya Pak, bukan agamanya. Ini apa lah kau? Kadang-kadang lain disuruh lain kau buat. Sepak juga nanti kau. Lain disuruh lain yang dibuat. Mana ada kalimat lebih indah dari assalamualaikum? Ada pahala itu. Kita terjebak Pak. Kenapa? Ketika orang kafir bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, banyak yang jawab. Yang jawab orang Islam lagi, yang tak Islam tak jawab tuh. Yang jawab orang Islam pada hukumnya apa itu? Bayangkan. Saya kalau dah bapak tu bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om santi om budaya tak apa, saya dalam hati saya, aduh mau ku tendang juga lawaknya itu. Asal aja ngomongnya. Tidak sama Pak. Perhatikan. Kenapa saya katakan tidak sama? Sebab
yang mengatakan semua agama sama, tolong perhatikan ini. Setiap agama itu punya konsep, pasti itu. Ya kan? Semua agama pasti punya konsep, minimal 3 itu. Nah, coba kita lihat, sama enggak? Mungkin 1 sama lah, apa? Dari segi sosial. Semua agama melarang mencuri, ya, sosial itu. Semua agama melarang orang berzina, ya. Semua agama melarang orang menipu, ya. Satu sudut mungkin benar. Tapi kan konsep kedua sudah tidak sama, apa? Konsep ibadah. Sama tidak konsep ibadah kita dengan agama mereka? Tidak sama. Kita punya cara beribadah dengan Allah, mereka punya cara juga beribadah dengan Tuhan mereka. Di mana samanya, coy? Di mana samanya itu? Kita punya cara beribadah dengan Allah. Cara kita ini lewat sholat, lewat puasa, lewat baca Quran, lewat naik haji. Mereka punya konsep tersendiri, jelas tidak sama. Satu, udah tidak sama. Konsep tauhid, konsep akidah tidak sama. Tuhan kita dengan Tuhan dia tidak sama itu, tidak sama. Jadi kalau ada orang mengatakan semua agama benar, suruh dia buka Quran balik, sadarlah kau. Tapi Pak, kita kan hidup di Indonesia ini kan bermacam agama. Tahu saya, belum lahir kau udah tahu saya tuh. Gak usah kau cerita sama saya. Tapi mereka pernah tidak bilang agama kita benar? Tidak pernah. Tidak pernah dia bilang agama Islam itu benar, Pak. Kenapa pula kita yang sibuk benar-benarkan dia? Dia aja tidak pernah bilang. Kita bilang dia kafir, dia mengamuk, padahal kita dibilangnya domba. Kita tenang aja. Ada hebat orang Islam, Pak. Kita dibilangnya domba-domba liar, kita slow aja, macam tak apa-apa lah. Padahal bukan domba kita. Tapi ketika kita bilang kafir, mengamuk dia. Agenti non muslim, kepala otak kau, kan orang ngamuk saya tuh. Kita mengalah terus itu. Dibilang kafir, marah orang, ditukar. Yang nukar bukan orang lain, orang kita juga non muslim. Ada payah sebenarnya. Dan mengalah terus kita ini. Saya kadang-kadang kasar kalau cerita kita ini. Tidak ada ampun-ampunnya itu. Kalau yang lain bolehlah toleransi. Manusianya, kalau agama tidak bisa. Semua agama benar ditambah, Pak, bagi pengikutnya masing-masing. Selesai masalah. Saya orang Islam, agama yang benar apa? Islam, selesai. Kau orang apa? Aku agama Hindu. Mana agama yang benar? Hindu. Ya sama kau lah itu. Kan selesai masalah. Dia tidak pernah benarkan agama kita. Masa kita yang sibuk membenarkan agama dia? Jadi sekali lagi, Pak, kalau ada yang bilang semua agama benar, kasih dia. Di mana samanya? Barangkali satu kita akuilah sama. Barangkali konsep sosialnya, hubungan antar manusia, mungkinlah. Tidak boleh menipu, ya, semua agama itu, Pak. Karena agama itu kan berasal dari bahasa apa itu? Yunani kalau tak salah saya, Sanskrit. Diambil dari 2 kata, agama. Tidak, gama sesat. Jadi agama itu mengajar orang tidak sesat, ya. Semua agama, ya. Tapi kan kita punya 2 konsep lagi. Konsep ibadah, tidak sama itu. Konsep akidah, konsep ketuhanan, tidak sama itu. Itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang insya Allah dimuliakan Allah SWT, ada 3 ayat Al-Quran. Nah, ini menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, ada 3 ayat Al-Quran yang turunnya bergandeng.
Ya, dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan itu. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan ada 3 ayat Al-Quran yang turunnya bergandengan, artinya kembar. Ayat perintah maksudnya. Kalau yang satu dikerjakan, yang satu tidak, maka ini ditolak. Atau yang satu ini dikerjakan, yang satu tidak, maka ini pun ditolak. Artinya 2 perintah kembar ini tidak bisa dipisahkan. Ada 3 ayat Al-Quran. Satu ayat yang mengatakan Ati'ullah wa ati'ur rasul. Itu pertama, itu perintah kembar yang pertama, Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Jadi kalau ada orang hanya taat kepada Allah tapi membantah Rasulullah, sekarang disebut apa? Ingkarus sunnah, ingkarul hadis, maka ketaatannya kepada Allah ditolak. Atau sebaliknya, pada Rasulullah taat, kemana-mana pakai sorban, kemana-mana pakai jubah, kemana-mana pakai siwak, tapi tidak sholat, ya kan? Nah, itu pun ditolak itu. Jadi ketaatan pada Allah mutlak. Menurut ahli tafsir, ini kadang-kadang ayat ini dipakai waktu pilkada, pemilu dipakai ini. Paling sering dipakai. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Oh, ayat cari makan. Selalu dipakai. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dan kepada pemimpin. Tunggu dululah. Tunggu dulu. Perhatikan ayat itu baik-baik. Beliau bukan nggak ngerti beliau. Boleh tanya beliau nanti. Menurut ahli tafsir bagaimana? Kepada Allah ada kalimat ati'u, ada kalimat ati'u, taat. Di sini ahli tafsir mengatakan apa? Mutlak, mutlak, tanpa banyak berfikir. Tidak usah pikir lagi. Mutlak. Sami'na wa ata'na. Tidak usah ditanya, kok kenapa taat? Kok tidak usah pakai kok. Taat aja lah. Banyak kali cerita kau. Iya. Tidak ada itu, karena ada kalimat ati'u wa ati'ur rasul, taat pada Rasul, mutlak. Jangan tanya lagi kenapa harus taat. Banyak kali cerita kau, karena Rasul orang Arab. Mana ada Rasul orang Padang? Ya kan? Sedangkan bukan orang Padang aja Rasul kadang baca Quran bahasa Padang kita. Lakanui, mana ada lakanui? Ya kan? Ya kan? Nah, sedangkan Rasul orang Arab aja kadang-kadang baca Qurannya logat Padang dah. Ya kan? Allahu Akbar. Kepada pemimpin, nah ini kata ulama ahli tafsir, tunggu dulu. Jangan asal taat pemimpin, tunggu. Kata ulama, sesuai enggak dengan perintah Allah dan Rasul? Apabila perintah pemimpin, kehendak pemimpin sama, sejalan dengan perintah Allah dan Rasul, maka ati'unya datang, ikut itu. Tapi kalau bercanggah, nah ini dia, tidak sama perintah Allah dan Rasul, tidak sama dengan pemimpin ini, bertolak belakang, maka la ta'atan li makhluqin bi maksiatillah. Tidak wajib taat, tidak wajib taat kepada pemimpin dalam perkara maksiat. Itu makanya kenapa ada demo itu kan, karena nggak cocok itu sebenarnya. Walaupun kadang-kadang demo ini saya ketawa, ya saya yang tahu lah, umur saya dah 65 tahun Pak. Tahun 66 demo berhasil menurunkan Bung Karno Pak. Tahun 66, 98 demo lagi berhasil menurunkan Pak Soeharto, ya kan? Betul kan? 2022 demo lagi berhasil menurunkan celana Armando. Ya.
tahun 2022 berhasil menurunkan celana siapa? Ade Armando. Iya, kadang-kadang ketawa Pak. Tahun 66 demo, ya kan, berhasil menurunkan Bung Karno. Tahun 1998 demo lagi mahasiswa, berhasil Pak menurunkan Soeharto. 2022 paten Pak, demo manusia berhasil menurunkan celana Ade Armando. Itulah keberhasilannya Pak. Allahu Akbar, ketawa aja kita itu. Subhanallah. Itu. Jadi jangan asal apa kata pemimpin. Sebenarnya kalau pemimpin sekarang ini mau pegang Al-Quran, Pak. Ini Al-Quran kan hudan lil muttaqin, hudan lin nas. Saya kasih tahu siapa pemimpinnya, peganglah ayat ini. Apa ayatnya? Siapa bilang Islam tidak demokrasi? Siapa bilang? Ayatnya ada tuh. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, kata Allah, aku mau menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Artinya apa ini? Inilah azas musyawarah. Ini kan azas musyawarah. Sebelum diciptakan manusia, Allah panggil malaikat musyawarah. Ini kan demokrasi. Demokrasi Pak. Orang panggil apa? Azas musyawarah. Dan itu ayatnya. Perhatikan, malaikat bilang apa? Qalu atajalu fiha wa yasbiqud dima. Untuk apa engkau ciptakan manusia ada hak mengeluarkan pendapat? Tuh, tidak demokrasi Pak. Siapa bilang Islam tidak demokrasi? Itu contohnya malaikat berani itu Pak. Untuk apa? Dipertanyakan kebijakan Allah. Kita tidak baru dipertanyakan kebijakan pemimpin langsung dipindahkannya kita. Bukan sinilah. Ditanya kebijakan pemimpin langsung besok pindah atau kemana? Nasib tak baik dipecat itu. 6 job kata sekarang kan. Padahal ada hak kita mempertanyakan kebijakan itu, hak itu. Untuk apa? Allah saja punya kebijakan dipertanyakan oleh malaikat. Untuk apa ya Allah kau ciptakan manusia? Mereka bertengkar terus numpahkan darah. Kan itu. Malaikat berani kan ngomong itu. Apa kata Allah? Diam kau. Banyak kali cerita kau. Kau pecat nanti kau jadi malaikat. Enggak. Allah enggak marah. Karena Allah tahu ini hak kau bertanya. Ada hak bertanya. Apa kata Allah? Inni a'lam ma la ta'lamun. Aku lebih paham, aku lebih mengerti. Artinya apa? Apabila bertemu dengan suatu persoalan, kebijakan dipertanyakan, jangan emosi Pak. Kan itu. Allah Maha berkuasa, Dia tapi tidak menyelesaikan masalah dengan kekuasaan. Bukan dengan emosi, bukan dengan arogansi, tapi dengan ilmu pengetahuan. Itu Allah jawab, aku lebih paham. Artinya apa? Setiap perbedaan pendapat, setiap masalah selesaikan dengan ilmu pengetahuan. Itulah ajaran Islam tentang demokrasi. Yang kedua, ayat mengatakan apa? Aqimis shalah wa atu zakah. Aduh. Aqimis shalah wa atu zakah. Aqimis shalah wa atu zakah. Dirikan salat, keluarkan zakat. Dirikan salat, keluarkan zakat. Sehingga para Ibnu Abbas mengatakan apa? Kalau ada orang salat tapi tidak keluarkan zakat, maksudnya zakat harta, nisab dan haulnya cukup. Ada yang pakai nisab saja, tidak pakai haul, ada. Dia salat jemaah terus, duit banyak, melebihi nisab, tapi tidak keluarkan zakat. Salatnya sah, tapi Allah tidak terima. Ada sebuah hadis yang panjang mengatakan apa? Asara nafarin la yuqbalu salatuhum. Ada 10 golongan mereka yang mendirikan salat, Allah tidak menerima salatnya. Bukan tidak sah, tidak diterima.
Salah satu di antaranya warajulun yusalli wala yu'addi zakatahu. Mereka yang mendirikan salat tetapi tidak mau mengeluarkan zakat. Jadi kalau ada orang salat jamaah ikut, salat Jumat lancar, tarawih tiap malam, tapi tidak mau keluarkan zakat harta, salatnya sah, tapi Allah tak terima. Nah, kalau sholat sudah tidak diterima, bagaimana ibadah yang lain? Awalul hasabu abdun yaumal qiyamah sholat, iza saluhat sayur amalu, wa iza fasadat sayur amalu. Yang pertama Allah tanya di akhirat sholat, kalau sholatnya diterima, yang lain diterima. Kalau sholatnya ditolak, yang lain ditolak. Jadi marilah bagi kita yang barangkali punya rezeki lebih, cukup nisab, ya, uangnya, tabungannya melebihi nisab. Saya tidak tahu nisabnya berapa di sini. Ada 50 juta. Mungkin ada ya. Hah? 56. Ya, apa itu nisab emas, Pak? Nisab uang. Belum tentu nisab uang dengan emas, Pak. Emas itu, Pak. Tapi kalau uang belum tentu. Uang mungkin dalam 60 juta kalau saya. Nah, nisab emas ya berapa? 70. 70 kata dia, turun naik sedikit ya. Negosiasi kita dulu. Ya, Bapak punya tabungan katakan 70 juta, kata Bapak itu 70 juta. Oke lah, punya tabungan wajib jangan keluarkan. Bapak nggak keluarkan, nah ini risikonya tadi itu. Sholat yang kita kerjakan dan amal yang lain. Atau sebaliknya dia berzakat, tapi tak sholat, ada itu. Zakat fitrah datang dia, bayar zakat fitrah, cuma tak sholat orang. Ada banyak apa? Batam ini macam-macam, Pak. Bapak kalau tengok Pak Wali Kota, Pak Gubernur, acara safari Ramadan, Pak, buka puasa itu ramai yang ikut tuh, Pak. Kadang-kadang sebagian tak puasa itu. Tak puasa itu, tahu. Muka-muka tak puasa kan jelas, Pak. Dia paling depan buka itu, duluan dia itu. Nah itu betul, kadang-kadang tak ada otaknya itu. Ada, Pak. Jual tampang aja dengan wali kota tuh, macam dia aja yang puasa. Awak yang puasa aja di Ustaz betul pasar belakang-belakang, Pak. Kadang dapatlah kepala ikan. Tulang-tulang dapat sebelah lagi. Dagingnya dibantainya, Pak. Habis disikatnya tuh. Macam puasa aja, malaikat menggeleng kepala tengok dia. Macam betul aja kau ini. Ya kan? Pada puasa tidak ikut buka bersama. Kalau bahasa Arab Melayunya apa? Afalu ta'amalu, inilah dia. Ya. Kalau bahasa Arab Melayunya orang yang tak puasa tapi ikut acara buka bersama, apa bahasa Arab Melayunya? Afalu ta'amalu. Ya kan? Afalu ta'amalu itu lagi. Jadi kalau kita Allah kasih rezeki lebih, keluarkan zakat, Pak. Jangan sampai dipaksa. Ya, banyak pengalaman kawan-kawan, Pak. Dia punya uang cukup nisab, dia tak keluarkan zakat, Pak. Tidak usah lama-lama, Pak. Saya bukan nakut-nakutin. 6 bulan, Pak. Kalau dia 70 juta berarti berapa tuh zakatnya? 1 juta lebih. 1.500.000 lah taruh dikeluarkan. Tidak dikeluarkan, oke. Tidak lama itu, Pak. Paling lama 3 bulan. Ada aja yang keluar itu, entah handphonenya hilang, motornya hilang, pokoknya ada lah yang rusak, pokoknya habislah, rugi, Pak. Terbanyak contoh kawan mengadu sama saya, memang Ustaz, ini gara-gara tak keluar zakat nih. Kenapa? Sakit istri saya, kena sekian juga. Nah, itulah, kan dah dibilang kalau kita keluarkan zakat, dijaga harta kita, dijaga semua. Tapi memang bandel juga dia. Nah, itu 2, Pak. Yang ketiga terakhir. Nah, ini ada tanya jawab. Sebenarnya saya keberatan tanya jawab ini. Kenapa, Pak? Ilmu saya tak seberapa. Ya kan? Cuman penampilan aja yang lebih. Ya kan? Makanya saya takut pakai sorban, Pak. Takut pakai sorban. Kalau ilmu tak seberapa. Ini kata orang Melayu, pandai main di gelanggang saja, Pak. Ya kan? Kalau ilmu tak seberapa gitu ya. Macam orang jual obat juga. Obatnya tak begitu bagus. Cuman
yang ngomong pedagangnya itu bagus kan, tertarik orang. Saya jujur aja Pak, kalau ilmu tak ada saya ini, cuma kebetulan dikasih kesempatan aja. Nanti kalau saya nanti ditanya tak jawab, tolong tak jawab kan, itu maksudnya. Cuman amplop saya sendiri makan. Yang ketiga, ayat mengatakan apa? Aniskurli wali walidaika. Bersyukurlah padaku kata Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ini penting. Jadi kalau ada anak bersyukur kepada Allah, salat, baik pada Allah, taat, tapi tidak taat kepada orang tua, tidak bersyukur pada orang tua, maka syukurnya kepada Allah ditolak. Ridallah fi walidain wa suhtillah fi suhti walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Atau sebaliknya, sama orang tua taat, sama orang tua baik, tapi sama Allah tidak bersyukur, tidak sholat, juga ditolak Pak. Jadi dua-dua ini tidak boleh dipisahkan. Ketika taat pada Allah, mesti taat kepada kedua orang tua. Taat sama orang tua, taat kepada Allah. Ini syukur. Bagaimana cara mengamalkannya? Kata ulama, kita bersyukur kepada Allah, kemuncaknya sholat. Maka selepas sholat, doakan orang tuamu. Kalau itu dilakukan, berarti kita sudah mengamalkan aniskurli wali walidaika. Baca doa. Kalau suami berdoa, Allahumma ighfir lana dzunubana. Jangan Allahumma ighfirli juga. Kadang-kadang suami ini, ibu hati-hati ibu. Allahumma ighfirli dzunubi wali walidayya. Kata suami, ibu jangan aminkan. Boleh itu. Ibu boleh tidak mengaminkan. Kenapa? Ini suami ego. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan ibu bapakku. Mertuanya nggak dipikirkannya. Ya Allah, ampunkan aku. Ya istrimu gak kau pikirkan. Bacalah Allahumma ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunkan kami, kedua orang tua kami. Baru paten. Ini dia aja masuk surga. Mentang-mentang di surga banyak bidadari. Lupa dia. Ini kan kadang-kadang istri ini pun harus tahu bahasa Arab sedikit Pak. Ada ustaz jago dia berdoa bahasa Arab dia. Allahumma rzuqni zaujataini. Allahumma rzuqni zaujataini. Istri bilang amin. Kawin lagi suaminya. Karena istrinya mengaminkan, padahal doa suaminya apa? Allahumma rzuqni zaujataini isnaini. Ya Allah, beri aku rezeki istri yang kedua. Amin kata istrinya. Habis. Jangan main amin-amin aja, ngerti kita. Nah, ini bulan Ramadan Pak. Ada satu hadis Nabi, amalkanlah. Yang masih punya orang tua, saya katakan amalkan. Apa kata Nabi? Man barra walidayhi fi Ramadan. Barang siapa seorang anak berbuat baik kepada orang tuanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan dia buat baik pada mak bapaknya. Sudah makan mak, dia senangkan mak bapaknya. Apa kata Nabi? Ya nalu nazrallah birahmah. Allah akan memandang anak itu dengan pandangan kasih sayang. Wa ana kafilum fil jannah. Anak yang berbuat baik kepada orang tua bulan Ramadan, wa ana kafilum fil jannah. Aku yang menjaminnya masuk surga. Wah, ini yang masih orang tua masih hidup, nah itu. Ini tidak, orang tuanya di kampung tinggal sama adiknya. Kebetulan adiknya di kampung masih gadis, kerja di kampung. Dia di sini telepon enak aja tuh. Assalamualaikum Dik, waalaikumsalam. Apa kabar mama? Sehat. Jaga mama ya, hati-hati jangan melawan. Apa mama mau kasih aja. Tapi dia nggak kirim-kirim duit. Ini anak tak ada otak juga nih, main ngomong aja. Jangan geram kita nih. Dia telepon aja tuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar mama? Sehat. Kau jangan melawan mama ya. Mama jangan dilawan. Jangan sakiti hatinya. Apa dia minta kasih aja. Tapi dia gak kirim-kirim juga. Bukan gitu caranya. Ini dek, abang udah transfer uang 2 juta.
kasih mama apa mau belanjakan aja, mama mau apa kasih aja deh, bapak udah baru kirim 2 juta, itu baru paten laki-laki sejati. Ini tidak, jaga mama ya, jangan lawan mama, apa mama minta kasih aja. Kata malaikat, tak ada otak kocoy. Ngomong itu, awak laki-laki, masa anak laki-laki 4 mamaknya menderita di kampung, percuma jadi laki-laki, baik. Percuma saya katakan. Walaupun gaji, berapapun gaji kita, tidak ada anak yang sukses kalau durhaka sama orang tua. Betul dikatakan. Ambil kesempatan, hadis Nabi ini. Dek, nih belum puasa nih ya. Babang baru kasih 2 juta itu, abang yang tua ngasih kemarin berapa, 1 juta, yang adik udah berapa juta dikasih semua deh, semua jumlah bang 4,5 juta. Oke, ajak mama ke pasar, belikan baju dia, bapak belikan baju ya, baru kita paten apa yang diminta bapak kasih aja deh, nanti abang kasih duit. Itu baru paten. Ini tidak, jangan lawan mama ya, berdosa nanti deh lawan mama, nanti masuk neraka kau deh. Macam dia pula panitia surga. Macam dia penitia surga, anak yang lain masuk neraka. Aduh, kapun gua. Astagfirullahaladzim. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, yang benar dari Allah. Mari kita belajar Al-Quran insyaAllah ya. Mudah-mudahan ya, walaupun barangkali dengan cara saya bercanda, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.